wabarakatuh. Sekarang kita sampai di Uhud. Di dalamnya banyak orang-orang yang membersihkan diri dan Allah mencintai hamba-hamba yang bersihkan diri. Assalamualaikum ya ahla ma'la warahmatullah wabarakatuh. Yang mana di tempat ini, dalam ini Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya akibat kesombongannya. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sekalian, kita bertemu kembali. Mudah-mudahan semua pemirsa senantiasa dalam lindungan rahmat dan hidayah Allah SWT. Allah mudahkan segala urusan semuanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengunjungi ziarah ke salah satu dari sumur Nabi, 7 sumur Nabi yang sangat bersejarah, yaitu sumur Aris, Bi'r Aris, berada tepat di samping Masjid Quba sebelah barat. Mari kita menuju ke sana. Dari sini lebih kurang 2 km. Insya Allah dalam setengah jam kita akan sampai di sana. Namun sebelum sampai ke sana, mari dukung terus channel kita ini. Yang belum mensubscribe, mohon subscribe, kemudian like, juga share, menyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru. Alhamdulillah pemirsa sekalian, sudah nampak. Tidak berapa jauh lagi kita akan sampai ke Masjid Quba, yang mana di sampingnya sebelah barat ada sumur Aris. Jadi pemirsa sekalian, sumur tersebut ada 3 nama. Yang pertama dinamakan dengan sumur Aris, nama seorang Yahudi, pemilik awal sumur tersebut. Dan juga dinamakan sumur tersebut dengan sumur Nabi, karena Nabi selalu datang ke sumur itu, minum dari airnya, sering berwudu di situ. Nabi sering memanfaatkan air dari sumur tersebut. Itu dinamakan sumur Nabi. Dan juga dinamakan sumur Khotam. Sumur Khotam artinya cincin, karena cincin Nabi jatuh ke dalam sumur tersebut
hilang di telan bumi di dalam sumur tersebut di masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi cincin Nabi ini ketika Nabi meninggal dunia, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar. Tatkala Abu Bakar meninggal dunia, cincin itu dipakai berpindah ke tangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan tatkala Umar bin Khattab meninggal dunia, cincin itu berpindah dipakai oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, itulah setelah 6 tahun masa kekhalifahannya, cincin tersebut jatuh di sumur tersebut, hilang. Ini Masjid Kuba. Sumurnya ada di sebelah samping kanannya, sebelah barat. Nanti kita melihat dari dekat. Tentunya sumurnya sudah sejak 50 tahunan yang lalu sudah ditimbun karena alasan perluasan masjid ini dan pembangunan jalan raya ini. Inilah nasib yang menyedihkan di dua tanah suci ini. Jadi banyak sekali bekas-bekas sejarah, bekas-bekas Nabi, peninggalan Nabi dihilangkan, tidak ada tersisa sedikit pun. Dengan dua alasan. Yang pertama, pembangunan, perluasan masjid ataupun bangun hotel di atasnya. Yang kedua, alasan takut syirik. Takut syirik, pemirsa sekalian. Jadi semuanya, sumur-sumur yang diludahi Nabi itu semuanya ditimbun. Padahal sahabat-sahabat Nabi dulu banyak ambil berkah dari sumur-sumur Nabi ini, buat mandi yang sakit, akhirnya Allah sembuhkan. Ada juga yang masih ada, airnya masih mengalir seperti sumur Utsman bin Affan, namun dipagari, tidak ada yang bisa masuk melihat dari dekat ataupun mengambil airnya. Jadi alasan dua tadi, karena perluasan masjid, ada pembangunan, ada proyek di atasnya, ataupun ada alasan yang kedua, takut syirik. Dalam satu riwayat hadis yang panjang, kita ambil mafhumnya saja, bahasa kita lebih kurang. Suatu hari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari, di pagi hari beliau berwudu di rumahnya. Kemudian dia lantas mencari Nabi. Dia berkata, la alzamanna al-yawma Rasulullah. Pada hari ini, sepanjang hari ini saya bertekad akan selalu bersama Rasulullah SAW. Akhirnya beliau langsung menuju ke Masjid Nabi. Cari-cari di sana, Nabi tidak ada. Ada yang ngasih tahu kepada beliau bahwasanya Nabi ke Kuba ini. Akhirnya dia langsung menuju ke Kuba ini. Akhirnya dia menemukan Rasulullah berada di pinggiran sebuah sumur Aris ini.
Abu Musa al-Asy'ari mendapati Nabi sedang sangat khusyuk sekali berada di pinggiran sumur sambil menjulurkan kakinya di sumur tersebut sambil tafakkur, berpikir yang sangat dalam, khusyuk, memikirkan umatnya. Akhirnya Abu Musa, beliau tidak mau mengganggu Rasulullah yang sedang khusyuk. Kalau gitu saya akan menjadi bawaba Rasulullah. Saya akan menjadi penjaga Rasulullah saja di samping pintu. Jadi sumur itu kebetulan ada pintunya, terbuat dari pelepah-pelepah korma. Akhirnya Abu Musa berdiri di samping pintu menjaga Rasulullah SAW. Akhirnya pintu itu bergerak, tanda ada orang yang datang. Abu Musa bertanya, "Man fil bab?" Siapa di pintu? "Saya Abu Bakar." "Sebentar wahai Abu Bakar, saya izin terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW." Abu Musa menemui Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ada Abu Bakar di pintu." Nabi berkata kepada Abu Musa, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia masuk dan beri kabar gembira kepadanya dengan sorga. Abu Musa langsung menemui Abu Bakar dan berkata, "Silakan masuk wahai Abu Bakar, dan Rasulullah memberi kabar gembira kepadamu dengan sorga." Akhirnya Abu Bakar langsung menemui Nabi. Setelah memberi salam, beliau duduk di samping kanan Nabi. Dia tiru cara Nabi. Sebagaimana Nabi, dia buka betisnya, dia julurkan dua kakinya ke dalam sumur. Abu Musa kembali ke pos penjagaannya. Tiba-tiba pintu bergerak lagi, tanda ada orang yang datang. Abu Musa bertanya, "Man fil bab?" Siapa di pintu? "Saya Umar." Rupanya Umar ibn Khattab yang datang. "Sebentar wahai Umar, saya izin dulu kepada Rasulullah." Abu Musa berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada Umar datang." Nabi kata, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia masuk dan beri kabar gembira kepadanya dengan sorga. Abu Musa langsung menemui Umar seraya berkata, "Ya Rasulullah, ya wahai Umar, Rasulullah mengizinkan kau masuk dan Rasulullah memberi kabar gembira kepadamu dengan sorga." Akhirnya Umar masuk. Setelah memberi salam, beliau duduk di sebelah kanan Nabi. Sudah ada Abu Bakar, dia duduk sebelah kiri Nabi. Dia tiru Nabi. Dia buka betisnya, dia julurkan dua kakinya ke dalam sumur. Abu Musa kembali ke tempat penjagaannya. Kali ini Abu Musa berkata, "Mudah-mudahan sekali ini yang datang adalah saudaraku." Karena dia tadi janji akan menyusul Abu Musa. Mudah-mudahan saudaraku yang datang, supaya sebagaimana Abu Bakar, Umar dapat kabar gembira berupa sorga. Mudah-mudahan kali ini saudaraku datang supaya dapat kabar gembira dari Nabi berupa sorga. Akhirnya pintu bergerak lagi, ada yang datang lagi. Abu Musa bertanya, "Man fil bab?" Siapa di pintu? "Saya Utsman." Rupanya Utsman bin Affan yang datang.
Abu Musa berkata, tunggu sebentar, saya izin dulu kepada Rasulullah. Abu Musa menemui Rasulullah, ya Rasulullah, di pintu ada Utsman bin Affan. Kata Nabi, idzan lahu wa basyirhu bil jannah ma'a balwa tusibuh. Izinkan dia masuk, wahai Abu Musa, beri kabar gembira kepadanya beserta bala yang akan menimpanya. Abu Musa langsung menemui Utsman, silakan masuk wahai Utsman. Rasulullah izinkan kau masuk, dan Rasulullah memberi kabar gembira kepadamu dengan sorga beserta bala yang akan menimpamu. Alhamdulillah, wallahul musta'an. Dijawab oleh Utsman bin Affan, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kepada Allah dengan kabar gembira berupa sorga. Wallahul musta'an, dan Allah tempat meminta pertolongan atas bala yang akan menimpa. Akhirnya Utsman masuk. Setelah memberi salam, kiri kanan sudah ada Abu Bakar dan Umar, tidak ada tempat lagi. Akhirnya terpaksa beliau duduk di hadapan Nabi, di seberang sumur itu kan, di hadapan Nabi, terpisah dari ketiganya. Lantas tatkala Utsman berada di hadapan Nabi, Nabi cepat-cepat merapikan kainnya, karena Nabi merasa malu kepada Utsman yang pemalu. Malaikat sendiri malu kepada Utsman bin Affan. Jadi Utsman terpisah. Inilah sebagian sahabat mentakwil ini sebagai isyarat bahwasanya Rasulullah dikuburkan di dalam rumahnya, Abu Bakar dan Umar di sampingnya, sementara Utsman bin Affan terpisah, dikuburkan dari Nabi, Abu Bakar dan Umar. Beliau dikuburkan terpisah di Baqi. Tatkala Rasulullah SAW wafat, akhirnya cincin Nabi dipakai oleh Abu Bakar, berpindah ke tangan Abu Bakar. Manakala Abu Bakar wafat, cincin tersebut dipakai oleh Umar, berpindah ke tangan Umar Ibn Khattab. Tatkala Umar meninggal dunia, cincin itu berpindah ke tangan Utsman bin Affan. Setelah 6 tahun menjabat sebagai khalifah, beliau ziarah ke tempat ini, ke sumur Nabi ini, sumur Aris, sumur Khotam ini. Dia ziarah kemari karena rindu, ingin mengingat kesan kenangan yang luar biasa indahnya ketika beliau berkumpul bersama Nabi dan Abu Bakar di sumur tersebut. Dia masuk ke dalam sumur ini, duduk seperti dulu dia duduk. Beliau bayangkan Nabi di hadapannya, Abu Bakar dan Umar. Tanpa sadar, dia lepaskan cincinnya dari jarinya, sambil dia bolak-balik di tangannya. Tanpa disadari, tiba-tiba cincin itu terjatuh ke dalam sumur. Utsman bin Affan sangat ketakutan, sangat khawatir, takut kalau cincin itu hilang.
dan semua sahabat yang lain sangat mengkhawatirkan cincin itu. Akhirnya mereka bersama-sama mencari sumur itu, cincin itu. Di dalam sumur dikuras airnya selama 3 hari berturut-turut, dicari, dikuras airnya, tidak ada, tidak ditemukan. Hilang sumur itu, cincin itu ditelan oleh bumi. Rupanya Allah hanya menghendaki cincin Nabi hanya berada di 4 orang ini saja, Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Setelah itu Allah tidak izinkan orang lain untuk memakai cincin tersebut. Nah, itulah cincin itu hilang di situ, jatuh ke dalam sumur itu. Maka sumur itu dikenal sampai saat ini dengan sebutan sumur Al-Khatam, sumur cincin. Nah, inilah lokasinya di sekitar ini, pemirsa sekalian. Nanti kalau umroh datang kemari, lihat di sebelah sini. Nah, ini Masjid Quba yang perluasan. Nah, itu sumurnya di sini, tepat di pinggir jalan ini. Sudah tidak ada bekas-bekasnya sedikit pun. Nah, ini ada 2 pohon ini. Di sinilah sumurnya, keberadaan sumur itu di sekitar sini. Nanti apabila jamaah datang kemari haji umroh, lihat di samping Quba ini, Masjid Quba ini ada sumur Nabi, sumur Aris ataupun sumur Khatam. Tempatnya, lokasinya sekitar sini sumurnya. Itulah jatuhnya cincin dan hilang di sumur ini, cincin Nabi di tangan Utsman bin Affan. Setelah itu terjadi kekacauan, huru-hara, fitnah. Bahkan beliau sendiri dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah kebenaran dari sabda Nabi, bashiru bil jannah ma'abal wa tusibu. Beri kabar gembira kepada Utsman bin Affan dengan sorga disertai dengan bala yang akan menimpanya. Jadi diawali dengan jatuhnya, hilangnya cincin Nabi di tangan Utsman bin Affan, hilang di dalam sumur Aris ini. Cukup sampai di sini, pemirsa sekalian, tayangan kita tentang sumur Aris atau sumur Nabi ataupun sumur Khatam. Insya Allah kita bertemu di tayangan berikutnya. Terima kasih kepada semuanya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.